Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka, sahabat-sahabat Nusantara. Dalam catatan kami, buku yang saya temukan dari Pranata SSP ini tentang Sultan Agung, saya bagi 12 episode dan ini ada episode terakhir. Dan nanti mohon teman-teman kalau memang suka dengan cerita-cerita ini bisa mengirimkan ke kami brosur-brosur untuk sejarah siapapun. Sementara kita tidak memakai ilustrasi perang atau suara-suara apa, tidak ya. Karena kami memang hanya kepingin melimpahkan gitu ya dari teman-teman atau bapak-bapak yang sudah tidak suka atau memang sudah alat bacanya sudah berkurang ya, sudah rotok buret gitu, mulai kacamata juga angel ya, sambil membaca-baca inilah ya, dari tahun demi tahun tentu generasi itu akan berbeda dan berubah. Oleh karena itu ini tanpa membaca pun kita bisa mendengarkan sambil tiduran dan sebagainya. Dan di dalam kesadaran itu insya Allah akan timbul kepatriotismenya untuk bangkit membela NKRI Bumi Nusantara sebagai anugerah ilahi. Yang terakhir perlambang ya, perlambang Babat Imogiri. Nah, perlambang Babat Imogiri ini bagaimana sebenarnya duduknya cerita di atas tadi ya. Duduknya cerita di atas dalam sejarah, maksudnya cerita pada episode yang lalu ya, dari episode yang lalu utamanya adalah episode ke-11 kemarin. Bagaimana duduknya cerita di atas dalam sejarah yang nyata? Nah, jika dilihat nama-nama dan logika yang ada di dalamnya, ada yang tidak cocok dengan kenyataan atau fakta. Nama Imam Sufini misalnya, dalam buku Babat tersebut yang dimaksudkan tentunya pendiri mazhab Syafi'i, nama aliran agama Islam yang masuk ke Indonesia. Jadi seperti kita ketahui dalam perkembangannya agama Islam kemudian mempunyai 4 aliran atau yang disebut dengan 4 mazhab, yakni mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali. Nah, orang-orang Arab di negeri Saudi Arabia atau tempat kota Mekah adalah penganut mazhab Hambali. Jumlah pengikut mazhab Hambali itu paling kecil di dunia Islam. Sedangkan di Indonesia orang menganut mazhab Syafi'i. Juga demikian Arab Selatan, Afrika Timur, Mesir dan India. Semuanya penganut mazhab Syafi'i seperti orang Indonesia. Nah, karena itu nama Imam Syafi'i sangat masyhur di kalangan umat Islam di Indonesia. Nama lengkap pendiri mazhab Syafi'i itu adalah Imam Muhammad Ibnu Idris Al-Syafi'i. Kemudian dikenal singkatan dengan pendek saja Imam Syafi'i gitu aja ya. Jika yang dimaksud dengan nama Imam Syafi'i dalam brosur Babat Imogiri di atas adalah pendiri mazhab Syafi'i, maka dalam kenyataannya Imam Muhammad Ibnu Idris Al-Syafi'i itu telah wafat sekitar tahun 819 Masehi. Jadi 800 tahun sebelum Sultan Agung ing Mataram naik tahta. Jadi waktu Sultan Agung hidup, Imam Syafi'i sudah berada di dalam kubur selama 800 tahun. Bagaimana dengan nama Sunan Kalijogo? Menurut penelitian bandingan, maka wali yang masyhur namanya itu hidup antara tahun 1455. Karena pada tahun 1478 ya, 1478 ikut mendirikan Kesultanan Demak. Sampai dengan tahun 1555, seandainya tahun wafatnya 1555 itu dianggap benar, berarti dia meninggal dalam usia 100 tahun, yakni pada saat berdirinya Kerajaan Pajang. Jika
Sunan Kalijogo dianggap masih hidup pada zaman Panembahan Senopati membangun kerajaan Mataram, berarti wali itu wafat dalam usia 120 tahun. Jika dianggap masih juga hidup dalam zaman Sultan Agung berkuasa, maka berarti dia atau beliau mencapai usia 158 tahun. Tentu hal ini tidak masuk akal. Seandainya pun Tuhan memang memberkati wali ini berhasil mencapai usia 158 tahun, pasti kemampuan fisiknya tidak lagi sekuat pria muda umur 40 atau 50 tahun yang masih bisa mondar-mandir melakukan dakwah agama dengan melakukan perjalanan jarak jauh. Apalagi kondisi berhubungan antara daerah pada zaman abad ke-17 itu belum seperti sekarang ini. Walau alam ya. Jadi dilihat dari sudut nama-nama dan logika, brosur Babat Imogiri di atas tidak atau jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan. Belum lagi mengenai kemungkinan bersolat Jumat seminggu sekali ke Masjid Mekah bagi orang yang tinggal di Yogyakarta, karena pada zaman itu belum ada pesawat terbang jet seperti dewasa ini. Yang mungkin melakukan perjalanan ajaib seperti itu hanya seorang nabi berkat mukjizat Tuhan yang memungkinkan Nabi Muhammad SAW melakukan Mi'raj. Itu pun pasti tidak akan dilakukan seminggu sekali atau setiap hari Jumat. Kalau demikian, di mana letak nilai brosur Babat Imogiri karangan BPH Suryawijoyo itu? Meskipun brosur Abad Imogiri di atas boleh dikata tidak mempunyai nilai bagi pengetahuan sejarah, tetapi mempunyai nilai kerohanian yang patut dipahami. Ya, nilai kerohanian yang patut dipahami oleh rakyat Indonesia, yakni memberikan perlambang-perlambang yang merekam hakikat dari sikap hidup Sultan Agung dalam dunia politik maupun budaya. Nah, tafsiran perlambang Imogiri. Tafsiran perlambang Imogiri. Tersirat dalam buku Babat tersebut bahwa Sultan Agung bersemangat tinggi untuk berusaha menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam sejauh mungkin. Kiblatnya ke Mekah dan ini dipegangnya teguh-teguh. Semangat tinggi itu dilukiskan seolah-olah Sultan Agung mewajibkan dirinya setiap Jumat pergi ke Mekah untuk bersolat Jumat di Masjid Mekah. Tetapi ketika dia ingin mati dan dikubur di tanah suci Mekah karena kecintaannya yang meluap-luap pada agama Islam, Sunan Kalijogo mencegahnya dan memperingatkannya bahwa sekalipun dilihat dari kepentingan diri sendiri niat itu mungkin baik, tetapi dalam kedudukannya sebagai orang Indonesia dia tidak boleh melupakan tanah air kelahirannya ya. Kita boleh mengagumi bahwa bangsa lain, kita boleh mengagumi ideologi maupun agama dari negeri lain dan bangsa manapun, tetapi kita harus ingat bahwa Indonesia harus tetap menjadi kiblat hidup kita. Artinya apa? Kita harus menjadikan Indonesia sebagai pangkal dan awal perjuangan. Tetapi Indonesia pula yang harus menjadi tujuan kebaktian dan pengabdian hidup kita. Itulah patriotisme. Sunan Kalijogo menyarankan supaya Sultan Agung mati dan dikubur di Imogiri saja, yakni Indonesia. Inilah perlambang yang terlukis dalam Babat Imogiri tersebut, yakni patriotisme dalam politik dan kebudayaan. Inilah patriotisme dalam politik dan kebudayaan. Ada lagi perlambang yang perlu kita lihat. Dalam cerita Babat itu disebutkan bahwa Imam Syufi'i menganggap Sultan Agung sebagai makhluk campuran ganda, yakni keturunan manusia, ya dewa, ya jin beriprayangan, kan gitu ya. Disebut demikian Sultan Agung menjadi murka, tetapi tidak munafik.
Artinya dia mengakui bahwa dirinya memang campuran. Setelah Sultan Agung menunjukkan pembalasannya, mengerahkan jin beri perayangan menyebar maut di Mekah, akhirnya Imam Supini minta maaf dan mengizinkan dia memilih tempat untuk makam dirinya sendiri di Mekah. Mungkin bagian cerita ini memberi perlambang bahwa Indonesia karena letak Nusantara di posisi palang, diapit oleh dunia samudra besar serta diapit oleh dua benua raksasa, Asia dan Australia, maka bangsa Indonesia terpaksa harus menjadi bangsa yang kebudayaannya campuran. Ya, kebudayaannya campuran, bukan dicampur nyiroro gitu ternyata ya. Kebudayaannya tidak asli lagi, melainkan juga mendapat pengaruh dari berbagai bangsa di dunia yang bergaul dengan kita. Karena letak geografis kita di perempatan jalan, maka agama Hindu datang, Buddha datang, Kristen dan Katolik datang, Islam datang. Kebudayaan Amerika dan Eropa, Tiongkok dan Jepang, India dan Timur Tengah, semuanya berdatangan ke Indonesia. Indonesia terpaksa tidak bisa bertahan menjadi asli seperti awal sejarahnya, melainkan harus menjadi campuran. Kita tak bisa lari dari sejarah. Kita tidak bisa dan memang tidak perlu menolak kunjungan bangsa-bangsa lain yang membawa kebudayaannya masing-masing ke sini. Malahan jika kita mengasingkan diri bisa menjadi bangsa terasing dan bahkan bisa menjadi bangsa yang musnah. Apabila kita mampu menunjukkan prestasi kita sehingga dunia mencapai kemajuan-kemajuan berkat sumbangan dari dan tidak saja bangsa-bangsa lain tetapi juga sumbangan dari bangsa Indonesia, maka orang lain pasti mengakui kehadiran kita, mengakui eksistensi kita. Itulah yang diperlambangkan dengan Imam Supini. Bangsa lain kembali menghormati Sultan Agung, bahkan memberi persembahan berupa serban sutra hitam milik Nabi dan kain elang selama bagi makam Nabi. Kesadaran patriotisme Sultan Agung di atas diteruskan oleh rakyat Indonesia sampai zaman sekarang, diwakili oleh tokoh-tokoh masyarakat dan pemimpin-pemimpin bangsa kita dari berbagai suku dan golongan serta lapisan yang tidak menghindari atau yang tidak menghindari pertempuran dengan bangsa dan kebudayaan asing, sehingga kehidupan kita dan kebudayaan kita di bangsa ini tidak asli murni seperti zaman prasejarah, melainkan menjadi campuran. Yang penting seperti yang diajarkan oleh pemimpin-pemimpin bangsa kita selama ini, kita harus mampu menyekal ya, atau menyeleksi lah ya. Kita harus mampu menyeleksi, meneliti bangsa dan kebudayaan asing mana yang bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan bangsa kita, dan mana yang merupakan pengaruh negatif yang merugikan bangsa, yaitu merusakkan identitas bangsa kita, harus kita tolak. Dari kacamata lain, orang bisa bicara lain mengenai soal campuran itu, tapi Sultan Agung tidak munafik, mengakui bahwa dirinya memang keturunan campuran dewa, manusia dan lelembut. Dewa berarti sifat suci dan mulia. Manusia bisa diartikan sifat kelemahan manusiawi, dan jin serta lelembut bisa diartikan lambat atau ya gimana ya, lambang kejahatan dan keburukan. Orang Indonesia diakui oleh Sultan Agung memiliki sifat campuran, sifat mulia dan suci, tetapi yang memiliki kelemahan manusiawi serta memiliki sifat jahat ya seperti jin dan setan itu ya. Bangsa mana yang tidak sifat campuran seperti itu, yang menyimpan watak mulia tetapi juga memiliki kelemahan manusiawi dan menyimpan tabiat jahat. Demikian tafsiran sepintas lalu mengenai perlambang-perlambang yang oleh cerita babat dalam brosur karangan BPH yang kami sebutkan di atas tadi ya.
Itulah saudaraku, sedulur-sedulur kabeh, sudah kita buat tamat 12 seri. Kalau kita menonton ada manfaatnya, mudah-mudahan kita akan berlanjut untuk menyampaikan bacaan-bacaan yang lain. Tentu saja keinginan kami adalah rasa patriotisme untuk mempertahankan NKRI ini menjadi nyata. Bangkit pada kita semuanya bahwa kita adalah khalifah yang ditugaskan oleh Yang Maha Kuasa. Dimanapun bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana anugerah Yang Maha Kuasa, disitulah kita nikmati, beramal, beribadah untuk menuju dan menggapai jalan surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di judul yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.